Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Behaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh bersama saya Elzira Felicia. Berikut sejumlah berita aktual dan menarik terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Sejumlah mantan kombatan GAM di Kecamatan Payabakung, Aceh Utara menuntut hak lahan bantuan pemerintah yang hingga kini belum diperolehnya. Menjelang Pekan Olahraga Nasional, PON Aceh Sumut September 2024 mendatang, sejumlah atlet olahraga arung jeram tekun berlatih. Sejumlah warga dan perwakilan dinas di Kabupaten Aceh Singkil berlomba berkreasi nasi tumpeng dalam rangka Hari Bayangkara. Kalau kita dalam limpahan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Puluhan warga yang bergabung dalam Forum Kerukunan Antarbangsa, Forkap, berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri ID Aceh Timur pada Kamis siang. Mereka mendesak Kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi bantuan Badan Reintegrasi Aceh, BRA, dan penyelewengan beasiswa. Pendemo yang terdiri dari perwakilan masyarakat, mahasiswa Aceh Timur, dan Forkap meminta aparat penegak hukum tidak mendiamkan kasus tersebut. Apalagi kedua kasus tersebut sudah sangat terbuka yang menyebabkan kerugian uang negara hingga ratusan miliar rupiah. Jadi korupsi beasiswa sebagaimana yang kita ketahui saat ini kan sedang dalam penanganan penegak hukum. Di antaranya sudah ada beberapa tersangka yang kami tahu ada yang terdiri dari pejabat DPRA gitu. Kemudian juga ada dari tim-tim mereka, kemudian juga dari BRA juga ini dalam pemeriksaan cuma. Para pengunjuk rasa menggelar orasi dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap ulah para pejabat dan pengelolaan dana bantuan yang tidak amanah. Mereka akan terus mengawal dua kasus besar, yakni bantuan bibit ikan kakap dan pakan rucah, serta bantuan beasiswa yang ditangani Kejaksaan Negeri ID. Sebelum bubar, para pendemo meminta Kejaksaan Negeri ID menerima perwakilan massa untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Kepala Kejari. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan sejumlah anggota Polres Aceh Timur. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Dandim dan pengadilan. Sekali lagi Pak Roni dan Sejumlah mantan kombatan GAM di Gampung Perupuk, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara menuntut jatah lahan dari pemerintah. Lahan kebun kelapa sawit seluas 1.325 hektar yang seharusnya hak mantan kombatan hingga saat ini belum juga dibagi. Lahan yang digarap sejak tahun 2007 lalu itu belum diterima para mantan kombatan. Lahan tersebut dituding dikelola secara individu oleh pengurus sebuah koperasi. Sebelumnya dikabarkan, areal kebun sawit seluas 1.325 hektar itu terdiri dari 35% berhak diusahakan mantan kombatan GAM, sementara 15%-nya untuk fakir miskin, 15% jatah kaum duafa, setelah itu 15% untuk korban konflik dan sisanya atau 5% lagi untuk warga sekitar areal kebun. Untuk perkara lahan yang dikelola sama Tengku Abe. Jadi dari pihak kami Ketua Kelompok beserta masyarakat untuk selesaikan masalah sengketa terhadap masyarakat yang ada di sini, yang berhak yang diambil kakaknya supaya mendapat hasilnya tanahnya. Sementara itu, pengurus Koperasi Bate Muasah mengaku sulit untuk membagi lahan tersebut karena luas lahan tidak sebanding jumlah KTP yang didata. Karena orang desa Perupuk menuntut haknya, dia punya lahan dari koperasi, punya kakak. Ini koperasi adalah koperasi bersama kombatan. Dirikut tuh banyak kali
masyarakat, kombatan dan keluarga siapapun ada itu. Cuman kalau kita untuk membagi untuk desa pupuk, koperasi itu bukan punya desa pupuk, bukan punya orang milik pupuk, milik kombatan. Jadi saya tidak bisa itu olahan untuk membagi untuk orang pupuk macam mana orang-orang lain. Namun warga berharap pengurus koperasi tetap beranggapan ada jatah mereka dalam areal perkebunan tersebut berdasarkan KTP yang telah dikumpulkan oleh pengurus koperasi sejak 17 tahun lalu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Jembatan penghubung Gampung atau Desa Blang Peria, Kecamatan Samudera, Aceh Utara yang rusak akhirnya diperbaiki. Warga mulai mudah pergi ke pasar dan sawah, demikian juga sebaliknya. Setelah jembatan diperbaiki, rangka baja ini bisa digunakan kembali. Warga bersama TNI bergotong royong memperbaiki jembatan rangka baja yang kondisinya memprihatinkan selama setahun terakhir. Selama ini warga harus mencari jalan alternatif meski lebih jauh lantaran jembatan tersebut membahayakan untuk dilintasi. Jembatan yang dibangun puluhan tahun lalu telah beberapa kali diperbaiki. Namun jembatan ini rusak lagi dan beberapa bagian lantai jembatan dari kayu yang telah keropos, sehingga warga tidak berani lagi melintas. Ini jembatan Desa Blang Peria satu akses untuk menuju warga ke pasar dan ke sawah. Ada sebagian ke kebun, pertanian gitu. Jadi pada umumnya orang ini aksesnya jalan ini terus lah yang dimanfaatkan. Sementara pun udah nggak layak pakai lagi. Nah, jadi makanya ya gimana lah solusi daripada di situ. Sejumlah prajurit TNI Kodim 0103 Aceh Utara memperbaiki jembatan dengan mengganti material kayu yang lebih kuat. Perbaikan jembatan juga melibatkan prajurit Koramil 06 Samudera dengan warga setempat. Ini kegiatan yang kami laksanakan adalah kegiatan yang justru untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini kami data di seluruh jajaran kodim wilayah kita, dan kita data mana yang membutuhkan. Dan alhamdulillah kemarin dapat laporan dari warga di Kecamatan Samudera ini yang kita bangun, sehingga harapan kita bahwa dengan kita bangun jembatan ini akses masyarakat semakin mudah, akses ke pertanian maupun akses ke tempat-tempat yang lain. Perbaikan dilakukan dengan mengganti alas jembatan yang baru. Perbaikan jembatan selesai dalam 2 hari sehingga warga dapat kembali melintas dengan aman. Warga pun semakin mudah menuju pusat kota kecamatan untuk mengangkut hasil pertanian. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Ganti laras, Pak. Sejumlah atlet cabang olahraga terus mempersiapkan diri menghadapi PON ke-21 Sumut Aceh pada September 2024 mendatang. Atlet cabang olahraga arung jeram pun mulai mengikuti pemusatan latihan daerah atau Pelatda di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. 12 atlet arung jeram Aceh fokus pada pemantapan kemampuan dan teknik cabang olahraga uji ketangkasan ini. Persiapan tersebut untuk meraih prestasi terbaik pada PON yang akan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024. 6 atlet putra dan 6 atlet arung jeram putri tuan rumah ini berlatih setiap hari. Sejumlah latihan seperti head to head hingga lomba arung jeram jarak jauh merupakan latihan penting demi merebut kemenangan di ajang olahraga bergengsi 4 tahunan ini. Jadi kita menyiapkan 6 atlet putra dan 6 atlet putri. Jadi mereka akan bertanding di 2 kategori. Kategori besarnya yaitu R6 6 orang atlet, kemudian R4 4 orang atlet. Jadi kemudian kelas-kelas yang pertandingan antara lain kelas sprint, kemudian head to head, kemudian slalom, dan yang terakhir downhill race atau DRR. Lomba arung jeram PON ke-21 akan dipusatkan di Sungai Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Diperkirakan cabang olahraga air ini merupakan salah satu andalan atlet Serambi Mekah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah.